Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Materi tematik hari ini mengenai jenis usaha ekonomi perorangan, yang kedua jenis usaha ekonomi kelompok, serta musyawarah. Tema 2, subtema 2, PB 3, 4, dan 6. Jenis usaha ekonomi perorangan. 1. Petani. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Petani di daerah dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija. Petani di daerah dataran tinggi biasanya menanam sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, peternak. Orang yang pekerjaannya beternak disebut peternak. Hewan ternak dibudidayakan untuk diambil hasilnya, misalnya diambil daging, kulit, telur, dan susunya. Contoh hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, kuda, ayam, bebek, dan burung. Yang ketiga, pedagang. Pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Pedagang bekerja di pasar, toko, atau warung. Ada pula pedagang yang berdagang dengan cara berpindah tempat seperti pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Jenis dagangan yang dijual seperti pakaian, alat-alat pertanian, sembako, barang elektronik, pupuk, dan bahan bangunan. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jenis usaha ekonomi kelompok. 1. Firma. Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Pemilik firma mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya untuk mendukung usaha. Yang kedua, perseroan terbatas atau PT adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Contoh persero diantaranya PT PLN, PT Pertamina, PT BNI. Sumber modal persero sebagian milik negara dan juga umum. Ketiga, persekutuan komanditer atau CV. CV kependekan dari komanditer Venoscape. CV memiliki dua macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. 4. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Hal itu karena koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Kemudian yang kelima, perusahaan umum atau perum. Perum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya dari negara. Perum bertujuan untuk memberikan layanan publik. Kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya di bidang pertanian menghasilkan padi. Kegiatan produksi yang menghasilkan jasa seperti guru menghasilkan jasa mendidik siswa, dokter menghasilkan jasa mengobati orang sakit. Kemudian orang yang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Orang yang menyalurkan barang disebut distributor seperti agen, toko, dan pedagang. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang memakai barang atau jasa disebut konsumen. Berikut adalah alur kegiatan ekonomi dari produksi buku yang dilakukan di pabrik, kemudian didistribusikan ke toko buku, kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya, pengertian musyawarah. Musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Kesepakatan atau keputusan bersama disebut mufakat. Ciri-ciri musyawarah yaitu dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, semua orang boleh menyampaikan pendapatnya. Berikut adalah contoh musyawarah di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Etika bermusyawarah. Yang pertama,
pertama, mengangkat tangan sebelum menyampaikan pendapat. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan jelas. Yang ketiga, mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat.